Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang return dan risiko portofolio yang beranggotakan Wulan Damayanti, Rofiko Erni Anissa Putri, dan Ilma Nafiah. Yang pertama adalah return portofolio. Return realisasian portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Dapat dituliskan dalam rumus RP sama dengan sigma N I sama dengan 1 WI dikali RI. Sedangkan return expectation portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return expectation masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio yang dituliskan dalam rumus ERP sama dengan sigma N I sama dengan 1 WI dikali E dalam kurung RI. Selanjutnya, risiko portofolio. Risiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau standard deviation atau varian yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Untuk menjelaskan kedua hal tersebut, menggunakan portofolio dengan dua aktiva. Dimisalkan suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan sekuritas B, di mana porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A dan B sebesar B atau 1 min A. Return realisasian sekuritas A dan B berturut-turut adalah RA dan RB. Dengan demikian, return realisasian dari portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang return sekuritas A dan B adalah sebesar RP sama dengan A dikali RA plus B dikali RB. Sedangkan untuk return portofolio ekspektasiannya adalah ERP sama dengan E dikali A dikali RA plus E dikali B dikali RB. Salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau standard deviation atau variance yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Risiko yang diukur dengan ukuran ini mengukur risiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item yang menyimpang dari rata-ratanya. Risiko portofolio juga dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai-nilai return sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Dengan demikian, varian return portofolio yang merupakan risiko portofolio dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Varian return portofolio sama dengan E RP min E dalam kurung RP pangkat 2. Kemudian kita substitusikan rumus return portofolio dan return portofolio expectation, yang kemudian kita sederhanakan menjadi varian return portofolio sama dengan A pangkat 2 dikali varian RA plus B pangkat 2 dikali varian RB ditambah 2 kali A kali B kali kovarian RA dan kovarian RB. Selanjutnya adalah menghitung kovarian. Nilai kovarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika salah satu meningkat, yang lainnya juga meningkat, atau yang satu menurun, yang lain juga menurun. Sedangkan nilai kovarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya menurun, atau jika yang satu menurun, yang lainnya meningkat. Sedangkan jika nilai kovariannya 0, menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan suatu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lain. Dalam menghitung kovarian dapat digunakan cara probabilitas dan cara data historis. Untuk menghitung kovarian dengan cara probabilitas adalah menggunakan rumus kovarian RA-RB sama dengan sigma N, I sama dengan 1, RAI dikurangi E dikali RA, dikali RBI dikurangi E dikali RB, dikali PI. Sedangkan untuk menghitung kovarian dengan cara historis, menggunakan rumus kovarian RA-RB sama dengan sigma N, I sama dengan 1, RAI min
E dikali RA dikali RBI min E dikali RB dikali PI dibagi N. Selanjutnya, koefisien korelasi. Konsep dari kovarian dapat dinyatakan dalam bentuk korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Nilai koefisien korelasi berkisar dari plus 1 sampai dengan minus 1, dengan penjelasan sebagai berikut. A. Nilai koefisien korelasi plus 1, maka menunjukkan korelasi positif sempurna. B. Nilai koefisien korelasi 0, maka menunjukkan tidak adanya korelasi. Kemudian yang C, nilai koefisien korelasi minus 1, menunjukkan korelasi negatif sempurna. Kemudian rumus dari koefisien korelasi adalah RAB sama dengan Rho AB sama dengan kovarian dalam kurung RA kali RB dibagi sigma A kali sigma B. Nilai resiko portofolio dihubungkan dengan korelasi antar aktiva, yaitu A. Resiko portofolio tetap jika korelasi antar aktiva bernilai plus 1. B. Risiko portofolio berkurang jika korelasi antara aktiva bernilai 0. C. Risiko portofolio 0 jika korelasi antara aktiva bernilai minus 1. Selanjutnya ada portofolio dengan banyak aktiva. Risiko portofolio itu sendiri merupakan jumlah dari proporsi varian dan kovarian masing-masing aktiva. Kemudian, matrik kovarian itu sendiri menunjukkan varian dan kovarian dari seluruh aktiva. Rumus besarnya varian untuk portofolio dengan 3 sekuritas adalah sebagai berikut. Sigma P kuadrat sama dengan dalam kurung W1 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat ditambah W2 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat ditambah W3 kuadrat dikali sigma 3 kuadrat. Tutup kurung ditambah dalam kurung 2W1 kali W2 dikali sigma 12 ditambah 2 kali W1 kali W3 kali sigma 13 ditambah 2W2 kali W3 kali sigma 23 tutup kurung. Dengan demikian, risiko dari portofolio merupakan jumlah dari proporsi varian dan kovarian masing-masing aktiva. Matrik varian kovarian menunjukkan varian dan kovarian dari seluruh aktiva. Untuk 3 buah aktiva, risiko portofolio dapat dinyatakan dalam perkalian matrik sebagai berikut. Seperti yang ada di PPT dan buku halaman 351. Selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko total. Risiko total atau total risk merupakan penjumlahan dari diversifiable dan non-diversifiable risk. Diversifiable risk bisa disebut dengan risiko yang dapat didiversifikasi atau risiko perusahaan company risk atau risiko spesifik risk atau risiko unique risk atau risiko yang tidak sistematik unsystematic risk merupakan bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified. Selanjutnya, non-diversifiable risk merupakan risiko yang tidak dapat didiversifikasikan oleh portofolio. Risiko ini juga dapat disebut risiko pasar atau market risk atau risiko umum general risk atau risiko systematic risk. Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di gambar 8.2 pada halaman 357 yang menunjukkan total risiko, di mana total risiko atau risiko total merupakan penjumlahan dari risiko dapat didiversifikasi ditambah dengan risiko tak dapat didiversifikasi, atau risiko perusahaan plus risiko pasar, atau risiko tidak sistematik plus risiko sistematik, atau risiko spesifik atau unik plus risiko umum.
Selanjutnya adalah diversifikasi. Risiko yang dapat didiversifikasikan adalah risiko yang tidak sistematik atau risiko spesifik dan unik untuk perusahaan. Risiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Nah, investor dalam melakukan diversifikasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diversifikasi dengan banyak cara atau beberapa cara. Lalu ada diversifikasi secara random atau dapat juga menggunakan diversifikasi secara Markowitz. Pertama adalah diversifikasi dengan banyak aktiva. Asumsi yang digunakan adalah bahwa tingkat hasil atau rate of return untuk masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen, yang berarti bahwa rate of return untuk satu sekuritas tidak terpengaruhi oleh rate of return sekuritas yang lainnya. Deviasi standar yang mewakili risiko portofolio dapat dituliskan pada rumus 8/17 yang dimana pada rumus itu terlihat bahwa risiko dari portofolio akan menurunkan dengan cepat dengan semakin besarnya jumlah sekuritas atau N. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke portofolio, maka akan semakin kecil risiko portofolionya. Yang kedua adalah diversifikasi secara random. Diversifikasi ini merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan, seperti return dari sekuritas itu sendiri. Investor hanya memilih sekuritas secara acak. Efek dari pemilihan sekuritas secara acak terhadap risiko portofolio ini diteliti oleh Fama pada tahun 1976, di mana deviasi standar masing-masing sekuritas dihitung menggunakan data return bulanan dari bulan Juli 1963 sampai dengan Juni 1968. Sekuritas pertama yang dipilih secara acak mempunyai deviasi standar sekitar 11%. Lalu pemilihan sekuritas yang kedua dipilih secara acak yang dimasukkan ke portofolio dengan proporsi yang sama. Lalu deviasi standar portofolio turun menjadi sekitar 7,2%. Langkah tersebut akan dilakukan sampai dengan 50 sekuritas. Penurunan sekuritas portofolio terjadi dengan cepat sampai dengan sekuritas ke-10 sampai ke-15. Setelah sekuritas ke-15, penurunan risiko portofolio menjadi lambat, bisa dilihat pada gambar 8.2. Hasil ini menunjukkan bahwa keuntungan diversifikasi dapat dicapai dengan hanya sekuritas yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya kurang dari 15 sekuritas sudah dapat mencapai diversifikasi optimal. Kita akan membahas mengenai diversifikasi secara Markowitz. Apabila kita menggunakan mean variance dari Markowitz, maka sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari +1 akan menurunkan risiko portofolionya, di mana semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka risiko portofolionya akan semakin kecil. Contohnya, N sekuritas di dalam portofolio dengan proporsi yang sama untuk masing-masing sekuritas sebesar WI, di mana besarnya WI adalah 1/N. Nah, contohnya, N adalah 4 sekuritas, maka proporsi tiap-tiap sekuritas adalah 1/4 atau 25%. Kita mengingat kembali rumus varian portofolio di 8/12 atau bisa dilihat di layar maupun di halaman 360 bagian atas. Dengan mensubstitusikan WI sama dengan WJ sama dengan 1/N, maka besarnya varian portofolionya dapat dilihat di layar atau ada di halaman 360 rumus yang bagian tengah. Dari rumus tersebut, kita pecah lagi menjadi 2 bagian, yaitu varian dan kovarian. Kovarian itu apa?
Kovarian adalah absolut yang menunjukkan kecenderungan dua variabel bergerak secara bersama-sama. Rumusnya bisa kita lihat di layar atau bisa kita lihat di halaman 360 bagian bawah. Setelah itu, yang ketiga, misalnya varian tersebut untuk tiap-tiap aktiva adalah T, maka rumus varian portofolionya bisa dilihat di layar atau bisa dilihat di halaman 361 bagian atas. Misalnya lagi, nilai rata-rata dari kovarian adalah sigma IJ dan jumlah dari kovarian adalah sebanyak n-1 kali n atau n kuadrat min n buah, maka total nilai semua kovarian sebesar n kuadrat min n kali sigma IJ. Substitusikan nilai ini ke rumus varian portofolio sehingga menjadi rumus yang ada di layar atau bisa dilihat di halaman 361 bagian bawah. Diversifikasi dapat ditunjukkan dengan jumlah aktiva yang besar di dalam portofolio. Jumlah aktiva yang besar ini dapat ditunjukkan dengan nilai n yang mendekati limit tak terhingga, di mana rumusnya bisa dilihat di layar, yaitu limit varian portofolio sama dengan limit T per N ditambah sigma IJ min 1 per N kali sigma IJ, di mana N ini tak terhingga. Untuk nilai variannya, yaitu T dibagi dengan N yang besar atau mendekati tak terhingga akan sama dengan 0, sehingga untuk diversifikasi dengan banyak aktiva, nilai varian portofolio akan hilang. Untuk nilai kovariannya dengan N mendeteksi tak terhingga, bagian sigma IJ akan tetap, sedang bagian 1 per N kali sigma IJ akan sama dengan 0. Secara keseluruhan, untuk N mendekati tak terhingga, risiko dari portofolionya dapat dilihat pada rumus 8/18, di mana limit varian portofolio sama dengan sigma IJ, di mana N-nya tak terhingga. Dengan demikian, maka diversifikasi akan menghilangkan efek dari varian, tetapi efek kovarian masih tetap ada, yaitu sebesar nilai rata-rata semua kovarian, atau dengan kata lain, untuk portofolio yang didiversifikasikan dengan baik yang terdiri dari banyak aktiva, efek dari kovarian menjadi lebih penting dibandingkan efek dari varian masing-masing aktiva. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.